Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar menulis makalah akademik bersama dosen Dusun. Pernah nggak sih dapat tugas bikin makalah, terus langsung bingung mau mulai dari mana? Tenang, Anda nggak sendirian. Nah, kali ini kita akan bedah prosesnya, mengubah tugas yang tadinya terasa menyeramkan jadi sebuah proyek yang seru dan pastinya bisa Anda kerjakan. Pasti tahu kan rasanya menatap layar kosong dengan kursor yang berkedap-kedip bikin hati makin cemas. Nulis makalah itu seringkali terasa seperti disuruh mendaki gunung, tapi nggak dikasih peta. Tapi gimana kalau saya bilang sebetulnya ada petanya? Atau lebih tepatnya ada cetak biru dari makalah itu. Nah, betul sekali. Coba Anda bayangkan bahwa diri Anda itu adalah seorang arsitek dan makalah Anda adalah bangunan yang akan Anda ciptakan. Nggak mungkin kan kita mulai membangun gedung megah tanpa rencana yang jelas. Nah, panduan ini adalah cetak biru Anda, langkah demi langkah untuk membangun argumen yang super kokoh dari nol sampai jadi. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita akan melewati 6 tahap pembangunan ini, mulai dari memahami cetak biru secara keseluruhan, kemudian kita letakkan fondasi yang kuat, lanjut membangun kerangka, lalu mengumpulkan peralatan, baru deh kita membangun argumen, dan terakhir kasih sentuhan akhir biar hasilnya maksimal. Nah, sama seperti arsitek, langkah pertama kita adalah memulai memahami gambaran besarnya. Kita perlu tahu dulu mau bikin bangunan seperti apa. Jadi, yuk kita pahami dulu tujuan dari setiap bagian makalah ini. Nah, sekarang baru kita mulai membangunnya. Setiap bangunan yang kokoh itu pasti butuh fondasi yang solid kan? Dalam makalah, fondasi itu adalah bab pendahuluan. Bagian inilah yang akan menopang seluruh argumen Anda nanti. Terus, fungsinya fondasi ini apa sih? Gampangnya gini, bab pendahuluan itu seperti pembuka acara. Di sini, Anda menjelaskan kenapa topik Anda itu penting banget dibahas sekarang. Apa saja yang akan dan tidak akan Anda bahas. Dan kemana arah tulisan Anda. Porsinya nggak perlu terlalu besar, cukup 10-15% dari total tulisan. Yang penting padat dan kokoh. Fondasi ini punya 5 komponen wajib. Yang pertama, latar belakang. Tunjukkan kenapa topik ini relevan. Kedua, batasan masalah. Anda perlu mempersempit cakupannya biar fokus. Contohnya, kita akan hanya menganalisis dampak teknologi digital di pendidikan dasar Kota Langsa, bukan seluruh Indonesia. Ketiga, buat rumusan masalah yang spesifik. Keempat, tetapkan tujuan yang jelas. Dan kelima, jelaskan manfaat penelitian Anda atau manfaat tulisan Anda. Nah, fondasi sudah beres. Sekarang saatnya kita mendirikan kerangkanya. Landasan teori ini ibaratnya tiang-tiang intelektual yang akan menopang argumen Anda. Ingat ya, ini bukan sekadar tumpukan kutipan, tapi ini adalah cara Anda berdialog dengan para ahli dan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, bagian ini paling penting banget. Bagian ini porsinya paling besar, bisa sampai 25 atau bahkan 30% dari seluruh makalah. Kenapa? Karena disinilah ajang pembuktian Anda. Anda menunjukkan kalau Anda sudah riset, sudah paham percakapan yang sedang berlangsung di bidang ini, dan Anda siap memberikan kontribusi baru. Di dalam bab ini, Anda akan membedah konsep-konsep kunci, misalnya tentang teknologi digital, menjelaskan teori-teori yang relevan, misalnya Anda menggunakan teori Rogers dan Mishra-Kohler. Dan yang terpenting, Anda merangkai semuanya menjadi sebuah kerangka berpikir yang unik.
Inilah resep analisis khas Anda yang menunjukkan bagaimana semua elemen ini terhubung untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda. Pada bagian landasan teori ini Anda dapat menggunakan minimal 5-7 sumber primer. Oke, kerangka sudah berdiri tegak. Sekarang, seorang arsitek butuh apa? Tentu saja peralatan dan bahan yang tepat, kan? Nah, bab 3 atau metodologi ini ibaratnya kotak perkakas Anda. Disinilah Anda menjelaskan bagaimana cara Anda membangun argumen supaya prosesnya transparan dan bisa dipercaya. Jadi, poin utamanya adalah bab 3 ini bukan tentang apa yang Anda temukan, tetapi bagaimana Anda menemukannya. Apakah lewat tinjauan literatur, studi kasus, penelitian deskriptif, penelitian kuantitatif, atau penelitian kualitatif, atau bahkan nanti ada penelitian pengembangan. Transparansi adalah kunci di sini, karena inilah yang akan memberikan validitas pada semua temuan Anda. Biasanya ada 2 jenis alat utama di sini. Pertama, sumber primer atau subjek, yaitu data yang Anda kumpulkan sendiri, misalnya melalui wawancara, survei, observasi kepada responden. Kedua adalah sumber sekunder atau objek, yaitu data yang sudah ada dan Anda menganalisisnya, seperti dari jurnal, laporan pemerintah, dari web, atau bentuk lainnya. Nah, makalah yang hebat seringkali menggunakan kombinasi keduanya ini. Alright, ini dia momen yang ditunggu-tunggu. Konstruksi yang sesungguhnya. Fondasi sudah siap, kerangka terpasang, peralatan komplit. Di bab 4 ini kita mulai menyusun dinding, jendela, dan atap dari bangunan kita. Artinya, kita menyajikan data dan analisis menjadi sebuah argumen yang utuh dan meyakinkan. Bab ini punya 2 bagian penting. Pertama, sajikan hasil Anda secara objektif. Tunjukkan saja datanya, entah itu angka, kutipan, atau observasi, dan bahkan wawancara. Nah, setelah itu baru masuk ke pembahasan. Ini adalah inti dari analisis Anda. Jadi, isi dari bab 4 ini adalah 30% sampai 35% isi makalah Anda. Pertama, sajikan saja hasil Anda secara objektif. Tunjukkan saja datanya, entah itu angka, kutipan, atau observasi tadi. Baru masuk ke pembahasan. Nah, di sini Anda mulai menafsirkan hasilnya. Apa artinya semua ini? Gimana ini menjawab pertanyaan awal Anda? Inilah inti dari kontribusi Anda. Biar lebih jelas, kita lihat contohnya ini. Anda mungkin menyajikan data kuantitatif seperti ini. Grafik ini menunjukkan dengan jelas bahwa 80% responden merasa interaktivitas belajar mereka meningkat. Ini data yang kuat, jelas, dan sangat berbasis data. Tapi, angka saja terkadang tidak menceritakan keseluruhan cerita. Nah, itulah kenapa Anda perlu memasangkannya dengan data kualitatif. Kutipan dari seorang guru ini memberikan konteks manusiawi pada angka 80% tadi. Ini menjelaskan mengapa 20% sisanya mungkin tidak mengalami peningkatan. Kombinasi data seperti ini akan membangun argumen yang sangat kuat dan mendalam. Dan bangunan Anda hampir jadi. Sekarang, tinggal sentuhan akhir seperti mengecat, menambahkan detail, dan merapikan taman. Dalam penulisan akademik, ini adalah soal format, kutipan, dan daftar pustaka, serta detail-detail kecil inilah yang menunjukkan profesionalisme Anda. Jangan sampai kehilangan poin hanya karena hal-hal teknis. Perhatikan baik-baik aturan formatnya, jenis font, marginnya, dan gaya kutipan yang diminta.
Oh ya, sangat disarankan untuk menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley ataupun Citation in Word. Percayalah, ini akan menyelamatkan Anda dari pusing di kemudian hari. Dan ini yang paling-paling penting, integritas akademik. Pastikan skor kesamaan atau similarity score atau yang dikenal dengan plagiasi yang makalah Anda itu di bawah 20%. Ini bukan hanya tentang menghindari masalah, tapi ini tentang memastikan bahwa suara dan analisis orisinal Anda yang menjadi pusat perhatian. Tunjukkan kedalaman riset Anda. Gunakan minimal 15 sumber referensi dan pastikan sekitar 70% dari sumber-sumber tersebut berasal dari 5 tahun terakhir. Ini penting agar argumen Anda tetap relevan dan kekinian. Jadi, mari kita ingat lagi perjalanan konstruksi kita. Kita mulai dengan fondasi yang kokoh, lalu membangun kerangka teoritis, memilih peralatan metodologi yang tepat, melakukan konstruksi argumen dengan data dan analisis, serta menyelesaikannya dengan sentuhan akhir yang profesional. Anda sudah punya cetak birunya. Nah, proses menulis makalah ini bukan lagi tentang halaman kosong yang menakutkan, tapi sebuah proses konstruksi yang terstruktur. Maka Anda sudah memiliki cetak birunya, peralatannya dan rencananya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana saya harus memulai, tapi pengetahuan hebat apa yang akan saya bangun dan bagikan kepada dunia. Salam dosen dusun.